Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu mimbar yang mulia ini sudah menjadi kewajiban seorang yang khutbah adalah menjadi rukun untuk mengingatkan kepada pribadinya dan jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatnya iman dan takwa adalah bukti daripada mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan seluruh yang apa Allah larang. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah khatamun Nabi, tidak ada Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang bersolawat kepada beliau satu kali, maka Allah akan menurunkan rahmatnya 10 kali lipat. Kehadirin jamaah rahimakumullah, semoga kita menjadi hamba, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gemar bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada hari ini, sudahkah kita menjadi muslim yang benar? Di dalam kitab Imam An-Nawawi ada sebuah hadis yang begitu panjang yang menceritakan iman, Islam dan ihsan. Apa itu Islam? Yang diriwayatkan Umar bin Khattab. Maka hadis ini menjelaskan bahwa Islam itu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah bahwa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sudahkah kita menerapkan bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Tetapi masih banyak di antara kita bahwa akidah kita sering menjadi dipertaruhkan di dalam kehidupan dunia kita. Contoh, di antara kita mungkin ada yang mempunyai usaha dan di saat itu kita ragu bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya, Allah Maha Pemberi, tetapi kita ragu, kita pergi ke paranormal dan kita pergi ke dukun untuk minta perlaris. Ini adalah bukti bahwa akidah yang kita tanamkan bahwa kita sudah menjadi Islam yang sebenarnya
itu meragukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita mengaku bahwa kita bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, tetapi sunnah-sunnah beliau, kasih sayang beliau yang kita tidak bisa membalasnya, sebagaimana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga melainkan menunggu umat-umatnya seluruhnya sudah masuk ke dalam surga. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, terutama perempuan. Di saat Rasulullah meninggal, ingin menghembuskan nafas terakhirnya yang disebutkan Rasulullah, An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Kita mempunyai seorang istri, kita merasakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cemburu kalaulah istri kita membuka auratnya atau dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, bahwa Islam adalah wa tuqimus salata, bahwa kita mendirikan salat. Sudahkah salat kita menjadi pencegah daripada perbuatan keji dan munkar? Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tetapi betapa banyak di antara umat-umat Islam yang Islamnya dari lahir daripada orang tuanya, adapun Islam yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita lihat, sudahkah kita menerapkan salat kita menjadi pencegah daripada perbuatan keji dan munkar? Kalaulah perbuatan salat kita, ibadah salat kita tidak mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, maka perlu kita koreksi. Betulkah istinja kita? Betulkah wudhu kita? Kalaulah istinja kita belum benar, bagaimana cara mandi wajib kita? Bagaimana istinja kita? Maka wudhu kita tidaklah sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka salatnya sia-sia. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, perlulah kita belajar dengan guru, dengan ilmu yang bisa kita terapkan di dalam ibadah kita. Maka bersyukurlah, walaupun kita Islam yang hadir daripada ibu dan ayah kita, yang diazankan di saat kita lahir. Adapun kita Islam yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, jika aku bisa membeli hidayah itu, maka aku bisa kasih kepada orang-orang. Maka begitu mahalnya hidayah. Bersyukurlah kita sudah di dalam Islam, sebagaimana Umar bin Khattab yang masuk Islamnya di saat beliau telah melakukan segala hal, tetapi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Umar bin Khattab untuk meneruskan perjuangan Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka salat kita perlulah kita koreksi. Jika setelah salat belum menghadirkan ketenangan, maka ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita belajar lagi agar salat kita betul-betul benar dan salat kita betul-betul mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Wa tuqimas shalah wa tu'tuna zakat. Banyak di antara kita wa tasuma ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Banyak di antara kita dititipkan oleh Allah rezeki yang begitu melimpah, tetapi lalai akan menunaikan zakat
Makanya Allah ingatkan, ada yang diberikan sakit, ada yang diberikan musibah, ada yang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasuma Ramadhana, kita puasa sebulan penuh bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan apakah memberikan dampak dalam kehidupan kita? Betulkah puasa kita betul-betul menjadi madrasah bagi diri kita? Hadirin jamaah rahimakumullah, menunaikan haji bagi yang mampu, Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan niat di dalam hati kita bahwa berniatlah kita ingin ke Baitullah, ke Haramain Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Jika niat kita sudah kita tetapkan, maka jika kita dititipkan Allah rezeki yang lebih, maka keluarkanlah rezeki itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini, yang pertama, hendaklah kita mulai dari rumah-rumah kita untuk mendidik anak-anak kita, yaitu menjadi muslim yang benar, baik itu dari akhlaknya dan adabnya, agar kelak generasi daripada umat-umat seterusnya melahirkan umat-umat yang betul-betul menerapkan Islam yang benar. Kita lihat banyak yang terjadi bahwa tidak dijamin mau orang itu sudah S1, S2, S3 ataupun profesor maupun ulama kiai, mereka akan diuji. Jika kita sudah tanamkan dari sejak kecil, maka Islam akan berbarengan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kita akan diuji kejujuran kita bagi yang ada proyek, bagi yang dititipkan jabatan gubernur, bagi yang dititipkan jabatan-jabatan yang lainnya, maka itu akan diuji dengan kejujuran dan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kita perlu belajar. Kalaulah kita sudah menginjak umur yang lebih, mungkin itu adalah yang perlu kita perhatikan. Jika kita kerja 1 bulan, mungkin kita sisihkan 1 hari untuk hadir di majelis ilmu, untuk menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berniat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.